arahkanlah pandangmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan takkan malu tersipu-sipu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman muda dari semuanya, selamat malam berkah Natal. Selamat malam. Kita malam hari ini melanjutkan novena kelima dengan tema umat Katolik semakin bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan, dan kita bersama-sama Bunda Maria tekun dalam doa dan menjadi terang. Saya Romo Teguh Santosa dan ikut kalian bersama Patuan dari PTKC. Pada sore hari ini kita bersama-sama mendoakan ujub untuk ucapan syukur atas berkat dan karunia 1 orang, mohon kesembuhan 3 orang, mohon mendapat pekerjaan 4 orang, mohon pasangan hidup 2 orang, mohon menyelesaikan masalah berat 1 orang, mohon kelancaran usaha 1 orang, mohon karunia keturunan 1 orang, mohon keberhasilan studi 3 orang, mohon untuk berbagai keperluan 4 orang. Marilah kita mengaturkan di hadapan Tuhan segala permohonan, kerinduan, dan juga ucap-ucap kita di hadapan Tuhan. Menyadari kita orang-orang berdosa, marilah kita mengaku atas segala kerapuhan hidup kita supaya kita pantas dan layak di hadapan Tuhan. Saya mengaku orang-orang berkuasa dan berdosa bahwa saya berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, sungguh berdosa. Oleh sebab itu kita mohon bersama Bapa, mereka malaikat Tuhan Kudus dan saudara-saudara supaya Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus Putramu untuk meraja di tengah-tengah kami. Bukalah hati kami untuk selalu siap sedia menerima Putramu, serta membiarkan hidup kami dipimpin olehnya, sehingga menjadi pribadi pendoa yang tekun bersama Bunda Maria. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan Roh Kudus, Allah panjang segala masa. Amin. Kita menyimak sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Setelah Ahazia, Raja Yehuda, mati terbunuh, maka ibunya, Atalia, bermaksud membinasakan seluruh keturunan raja. Tetapi Yoseba, putri Raja Yoram, saudari Ahazia, mengambil Yoas, putra Ahazia, dan disembunyikannya terhadap Atalia, sehingga tidak ikut dibunuh. Maka tinggallah ia 6 tahun lamanya bersama inang penyusunya dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun yang ke-7, Yoyada, kepala para imam di Yerusalem, mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kali dan dari pasukan tentara. Mereka disuruhnya datang kepadanya di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah putra raja itu kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Kepada para kepala pasukan itu, Yoyada memberikan tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para tentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan dan kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa putra raja itu keluar, mengenangkan jejamang padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara hiruk-pikuk para tentara dan rakyat, pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri berada di dekat raja. Dan seluruh rakyat bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Khianat! Khianat!" Tetapi Imam Yoyada memberi perintah kepada para kepala pasukan 100, yaitu mereka yang mengepalai tentara, katanya, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak dia, bunuhlah dengan pedang." Sebab sebelumnya Yoyada telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Maka mereka menangkap Atalia. Dan pada waktu itu ia masuk ke istana melalui pintu bagi kuda. Dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan mezbah-mezbah dan patung-patung, serta membunuh mantan imam Baal
di depan mesbah itu. Lalu Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Maka bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada